Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun kita berada. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Akan tetapi kita terlebih dahulu berdoa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Allah Bapa kami, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Pada saat ini kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Urapi, mampukan kami, dan terlebih dahulu kuduskan kami, supaya setiap firman yang akan kami dengarkan mengubah kehidupan kami, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita, adapun firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai dengan ayat ke-9, demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, dan demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada sebuah ungkapan yang pernah kami dengarkan, dikatakan bahwa pertobatan akan terjadi kepada seseorang jika dia menyadari dia salah. Akan tetapi orang salah sekalipun dia diingatkan oleh orang lain, kalau dia tidak ada sebuah kesadaran bahwa dia itu salah, maka tidak akan ada perubahan. Yang artinya, sebuah perubahan itu dimulai dari kesadaran akan diri sendiri. Sebuah perubahan itu akan terjadi dari kesadaran mengenal siapa kita. Tanpa ada sebuah kesadaran itu, sebagus apapun kita menasihati orang yang sudah jelas-jelas salah, maka semuanya itu akan percuma. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana Allah menyuruh Yesaya untuk menyerukan sebuah pertobatan kepada umat Allah. Kenapa Allah menyuruh Yesaya? Karena Allah melihat, Allah memperhatikan bagaimana umat yang Dia kasihi, bagaimana umat yang seharusnya menjadi perpanjangan tangan Allah sudah lari dari koridor dan kebenaran firman Tuhan. Di mana umat Allah pada saat itu mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi di sisi yang sama mereka juga melakukan penindasan. Mereka juga menganiaya orang lain. Mereka beribadah kepada Tuhan, memberikan korban persembahan, korban bakaran kepada Tuhan, korban pengampunan dosa. Tapi seakan-akan semuanya itu untuk menjadi sebuah sogokan kepada Tuhan. Nah, tentu Allah tidak berkenan dengan semuanya itu. Allah tidak menginginkan adanya kemunafikan dalam diri umat Allah. Allah tidak menginginkan adanya ketidaksesuaian dalam umat Allah. Yang Allah inginkan bagaimana umatnya itu senantiasa tunduk kepadanya, taat kepadanya. Mereka beribadah dan menunjukkan peribadahannya di dalam kehidupan setiap saat. Inilah yang tidak ditemui lagi dalam diri umat Allah pada saat itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, namun dalam perikop ini, bagaimana Allah menawarkan keselamatan itu, bagaimana Allah menawarkan pertobatan itu kepada umat Allah itu dengan
cuma-cuma. Kalau kita baca dalam ayat yang pertama dalam pasal yang ke-55 ini, jelas di sana dikatakan, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayar. Artinya apa? Artinya Allah memanggil mereka, memberikan kelepasan kepada mereka secara cuma-cuma. Tetapi banyak umat Allah itu merasa dirinya tidak bersalah, merasa dirinya adalah benar. Bahkan justru mereka menyalahkan Allah atas segala penderitaan yang mereka rasakan pada saat itu. Mereka menghujat Allah. Mereka katakan Allah itu tidak benar, Allah itu tidak adil. Tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka yang tidak adil, mereka lah yang sudah meninggalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lalu dalam perikop kita diserukan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Menjadi sebuah pertanyaan yang kita tanyakan dalam hati kita. Apakah kita memang mencari Tuhan? Apakah mencari Tuhan ini sama seperti mencari uang? Tentu tidak. Mencari Tuhan yang dimaksudkan dalam perikop kita ini, bagaimana orang yang hidupnya sudah tidak berkenan, yang hidupnya di dalam penderitaan, bagaimana orang yang mencari Tuhan itu? Berarti ada sebuah perubahan di dalam hidupnya. Mencari Tuhan bukan berarti pergi, tetapi ubah sikap hidupmu, ubah lakumu, ubah dosa-dosamu. Karena Tuhan itu sesungguhnya adalah dekat. Tetapi kita akan mencari Dia ketika kita mau meninggalkan segala keberdosaan kita. Makanya dikatakan carilah Tuhan selama ia berkenan. Berarti mencari Tuhan, kita harus meninggalkan segala dosa-dosa kita. Supaya apa? Supaya jangan penghakiman, penghukuman, kematian yang akan menjadi bagian kita. Jelas dikatakan Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, carilah Tuhan selama ia berkenan, berserulah kepadanya selama ia dekat. Yang artinya kesempatan masih diberikan kepada setiap orang untuk menemui Tuhan, untuk berseru kepada Tuhan. Selama masih ada kesempatan itu, mari kita pergunakan, tinggalkan segala keberdosaan dan cari Tuhan di dalam kehidupanmu. Cari pekerjaan Tuhan. Cari apa yang Tuhan inginkan daripada kehidupanmu. Yang paling utama dan terutama adalah bertobat engkau dari segala laku dan tingkah lakumu yang tidak benar. Dalam ayat yang selanjutnya, dalam ayat yang ke-7, jelas di sana dikatakan, orang yang mencari Tuhan itu berarti meninggalkan kefasikan. Orang yang mencari Tuhan itu berarti meninggalkan rancangan yang jahat. Orang yang mencari Tuhan itu berarti dia mengasihi Tuhan dan kembali ke jalan Tuhan. Maka apa? Maka ketika dia meninggalkan segala kejahatan, kefasikan, kemunafikan, ketidakbenaran dalam kehidupannya, jelas dikatakan dalam ayat yang ke-7 itu, maka Allah akan mengampuni, dan pengampunan yang Allah berikan adalah melimpah. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, ketika terjadi pengampunan, barulah terjadi juga rancangan Tuhan. Barulah dikatakan dalam ayat ke-8 sampai ke-9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Seperti tingginya langit dari bumi, dan demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ketika kita sudah mencari Tuhan, sudah diampuni oleh Tuhan, maka pada saat itu kita mau diajak untuk berjalan bersama. Kita mau diajak untuk ikut rancangan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, dari tema kita jelas dikatakan pada saat ini, yaitu bertobat supaya tidak binasa. Jadi apa yang boleh kita lihat, apa yang boleh kita amini dan kita imani dari firman Tuhan ini? Yang pertama, lewat firman ini kita mau diingatkan, orang benar harus mencari Tuhan. Nah, kita ini sudah dibenarkan oleh Tuhan, sudah diampuni di dalam Yesus Kristus,
sudah ditebus segala keberdosaan kita. Maka kita harus mencari Tuhan. Lalu kita katakan di mana kita mencari Tuhan? Bapak Ibu, mencari Tuhan itu bisa kita lakukan ketika kita melakukan pekerjaan. Melakukan pekerjaan kita yang benar. Melakukan pekerjaan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu mencari Tuhan. Di dalam engkau melakukan segala pekerjaanmu. Di dalam engkau menjalani segala kehidupanmu. Maka pertunjukkan segala sesuatu yang benar, yang baik itu dari dalam dirimu. Engkau boleh mencari uang, silahkan. Tetapi dari jalan dan cara yang benar. Maka lewat firman ini kita mau diajak supaya kita mencari Tuhan, supaya kita bertobat, supaya kita tidak binasa. Maka kita mencari Tuhan di dalam kehidupan kita dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diinginkan oleh Tuhan. Jika selama ini engkau, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, masih sering berbohong. Jika selama ini engkau masih sering ibaratnya memfitnah orang lain. Jika selama ini engkau masih sering seakan-akan menyogok Tuhan. Engkau beribadah kepada Tuhan tetapi engkau tidak hidup di dalam ibadahmu. Maka bertobat. Karena banyak orang sekarang ini, satu sisi dia beribadah kepada Tuhan. Satu sisi dia berdoa, luar biasa dia berdoa. Tapi di sisi yang lain, dia luar biasa juga membenci saudaranya. Maka lewat firman ini kami mau mengajak kita. Supaya kita bertobat, meninggalkan semuanya itu. Kita mencari Tuhan, menghadirkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bagaimana orang yang bertobat supaya dia tidak binasa? Berarti orang benar harus berseru kepada Tuhan. Nah, banyak dari kita Bapak Ibu yang Tuhan kasihi pada saat zaman ini dilanda banyak persoalan, dilanda banyak tantangan, dilanda banyak kemelut di dalam kehidupan kita. Kami percaya pribadi punya pergumulan, punya masalah masing-masing. Ada di antara kita yang mengatakan, Tuhan, aku tidak sanggup dengan masalah ini. Ada di antara kita yang mengatakan, Tuhan, kenapa masalah ini datang kepadaku? Tetapi yang harus kita ingat Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bagaimana orang yang benar itu, yang sudah bertobat itu, yang sudah hidupnya berkenan kepada Tuhan, yaitu dia harus hanya berseru kepada Tuhan. Orang yang hanya berseru kepada Tuhan berarti menyerahkan secara totalitas kehidupannya kepada jalan-jalan dan kehendak Tuhan. Maka pada saat ini kita mau berseru dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jika selama ini kita mencari jalan pintas yang dianggap pantas, maka pada saat ini kita mencari jalan Tuhan yang dianggap pantas dalam kehidupan kita. Yang ketiga Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lihat firman ini kita mau diajak orang benar harus hidup dalam rancangan Tuhan. Nah, di awal tahun 2022 ini, masih bulan 3 sekarang, pasti kita mempunyai banyak rancangan. Inilah rancanganku, dan sebagainya. Tetapi lewat firman ini, kita mau diingatkan, bagaimana orang percaya itu, orang benar itu, umat Allah itu, orang yang sudah ditebus dalam Yesus Kristus itu, harus sesuai dengan rancangan Tuhan. Maka pada saat ini kita mau diajak, buka dirimu, katakan kepada dirimu dalam doa permohonanmu, Tuhan, ajar aku untuk mengerti rancanganmu. Buka dirimu, katakan, serukan dalam kehidupanmu. Biarkan aku mengerti cara jalan Tuhan. Mungkin selama ini kita tidak mengerti jalan Tuhan. Mungkin selama ini kita melihat bahwa permasalahan itu adalah bagian daripada keberdosaan kita, atau bagian daripada ketidaksukaan Tuhan kepada kita. Tapi ingatlah Bapak Ibu yang Tuhan kasih, masalah sekalipun dan seberat apapun, bisa itu Tuhan pakai caranya, Tuhan izinkan itu, supaya kita mengerti rancangan Tuhan yang mau Tuhan nyatakan kepada kehidupan kita. Jangan kita anggap semuanya itu sebagai penghukuman Tuhan. Justru dengan semuanya itu Tuhan izinkan. Itu ingin memurnikan iman kita. Supaya apa? Supaya kita menyadari bahwa hidup kita sepenuhnya adalah tunduk dan taat kepada rancangan Tuhan. Yang terakhir sekali Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ada sebuah ilustrasi. Ada seorang anak tunggal, anak orang kaya. Ketika dia sudah beranjak dewasa, umur 18 tahun,
dia menuntut lebih daripada ayahnya. Dia katakan, "Ayah, aku tidak mau sekolah lagi. Berikan kepadaku uang, berikan kepadaku mobil, aku akan buka usaha." Tapi apa yang dikatakan ayahnya ini? Tidak. Anaknya ini marah, memberontak dalam kehidupannya. Tapi ayahnya ini apa yang dilakukan? Setelah anaknya ini tamat dari SMA, ayahnya ini memasukkan anaknya ini ke dalam sebuah perguruan tinggi yang punya asrama yang super ketat. 1 tahun anak ini di dalam asrama. Dia memberontak, dia membuat ulah. Tujuannya hanya satu, supaya dia dikeluarkan daripada asrama itu. Supaya kehendaknya bisa terjadi. Karena dia melihat banyak kawan-kawannya orang-orang hebat sudah punya mobil dan lain sebagainya. Mau tidak mau, anak ini terus marah. Tahun kedua demikian juga. Tahun ketiga demikian. Tahun keempat, dia mulai ikut arus aturan asrama tersebut. Sampai akhirnya dia tamat sekolah. Ketika dia sudah tamat sekolah, dia tidak lagi mengharapkan ayahnya. Dia tidak lagi mengharapkan mobil. Dia tidak lagi mengharapkan uang. Dia bekerja dengan baik. Dia lakukan semuanya. Dia katakan dalam diri, aku akan membuktikan tanpa ayahku sekalipun aku bisa berhasil. Nah, seiring berjalannya waktu, setelah 20 tahun kemudian, ayahnya jatuh sakit. Dan sebelum meninggal, dia bertemu kembali dengan ayahnya. Ayahnya katakan, "Anakku, engkau sudah menjadi anak yang kukasihi. Engkau sudah menjadi anak yang kusayangi." Dan anaknya dikatakan, "Terima kasih, Pak." Ayahnya dikatakan, "Saya sudah membuat deposito di sekian puluh miliar ada di bank. Dan saya sudah membeli rumah dan ini sebagainya." Apa yang dikatakan anaknya? "Saya tidak butuh itu lagi." Tapi katakan ayahnya, "Itu semua hak." Dan anaknya ini menangis. Dia sudah punya pekerjaan yang baik. Dan dia mendapatkan warisan yang luar biasa lagi. Nah, apa yang boleh kita lihat dari cerita singkat tersebut, ilustrasi tersebut? Nah, Tuhan terkadang membuat kita ke sesuatu yang tidak kita inginkan. Mungkin kita memberontak dengan semua situasi yang kita hadapi. Mungkin kita tidak terima dengan semuanya itu seperti orang anak itu. Tetapi ketika kita ikut proses yang Tuhan inginkan, suatu saat kita akan melihat indahnya berproses itu bersama dengan Tuhan. Yang terpenting adalah ikuti semua proses dalam kehidupanmu sesuai dengan rancangan dan rencana Tuhan. Maka dengan demikian kita akan menikmati segala kebaikan Tuhan. Kemuliaan Tuhan akan beserta dengan kita. Sukacita akan beserta dengan kita. Tetapi terpenting ikuti proses. Kalau engkau tidak mengikuti sebuah proses yang Tuhan tentukan, maka kebinasaan akan nyata dalam kehidupan. Tetapi kalau kita mengikuti proses pertobatan seperti yang Tuhan inginkan, melakukan segala pekerjaan Tuhan, sukacita, damai sejahtera akan menjadi bagian kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, Tuhan yang baik, Tuhan yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Termulia nama-Mu ya Bapa, lewat firman-Mu yang kami dengarkan. Ajar kami supaya kami tunduk kepada rancangan-Mu. Ajar kami supaya kami taat kepada rencana Tuhan. Dengan ketundukan dan ketaatan kami mengerti segala kehendak dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan rancangan-Mu dalam hidup kami. Amin. Shalom, salam sehat, Tuhan memberkati.